Dan tujuan terbesarnya adalah suatu hari, dia juga bisa dicampur menjadi manajer toko. Begitu dia menjadi manajer toko, semua model terlaris di toko pada dasarnya bisa ada di tangannya. Dan pada saat itu, orang-orang kaya di kota itu harus datang dan berlutut padanya. Lebih dari itu, dia juga semakin bertanya-tanya apa yang terjadi sehingga bisa membuat manajer toko gugup seperti ini. Jadi dia buru-buru berlari keluar dari kamar ibu dan bayi Mal, dan begitu dia keluar, dia melihat dua wanita yang tampak cemas berdiri di depan pintu. Masing-masing dari mereka masih menggendong bayi yang menangis di lengannya. Kedua ibu itu menunggu di depan pintu kamar ibu dan bayi untuk menyusui anaknya. Dan ketika mereka melihat kamar ibu dan bayi sedang digunakan, mereka mengira ada ibu lain yang sedang menyusui anaknya. Tetapi ketika pintu terbuka, seorang pria keluar dari dalam dengan aroma parfum yang kuat dan beberapa gaun yang mempesona. Hal ini membuat mereka sedikit marah. Salah satu ibu dengan marah menegur, "Ada apa dengan kalian? Apa yang kamu lakukan di kamar ibu dan bayi ketika kamu tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan?" Vivio melambaikan jari anggreknya dengan jijik dan berkata, "Apa pedulimu? Kamu siapa?" Sang ibu dengan marah memarahi, "Lihat ini. Ini adalah kamar ibu dan bayi. Ini untuk ibu dan bayi. Siapa kamu untuk menempatinya?" Vivio berkata dengan arogan dengan hidung terangkat, "Kamu pikir itu masalah besar jika kamu punya bayi? Apakah memiliki bayi berarti semua orang harus menyerah padamu? Siapa yang memberimu masalah ini? Kenapa kamu tidak tinggal di rumah saja dan tidak menimbulkan masalah bagi masyarakat?" Sang ibu sangat marah sehingga dia melihat tanda kerja di dadanya dan segera menghampirinya dan berkata, "Dari toko mana kamu berasal? Saya akan mengajukan keluhan terhadap Anda di toko Anda." Ketika Vivio mendengar ini, dia sangat takut sehingga dia melarikan diri. Dan orang ini tidak berani lari ke tokonya sendiri, tetapi pertama-tama berlari ke arah yang berlawanan dari Mal, dan kemudian dari luar membuat lingkaran besar sebelum kembali ke tokonya sendiri. Sang ibu, yang menggendong anaknya, tidak bisa mengejarnya dan harus membiarkannya kabur. Kembali ke toko, Vivio kehabisan napas dan tidak punya waktu untuk mengatur napas. Ketika Vivio melihat semua rekan-rekannya menangis seolah-olah mereka telah kehilangan 1 miliar. Terutama manajer toko, mata merah itu hanya meneteskan air mata. Jadi dia buru-buru maju dan bertanya, "Manajer toko, ada apa denganmu? Apa yang terjadi?" Manajer toko menatapnya dan dengan marah maju ke depan dan menendangnya ke tanah, mengutuk dengan marah. "Vivio, Anda sialan, anak sialan. Aku telah disakiti olehmu kali ini." Rekan-rekan yang lain melihatnya kembali. Satu persatu juga langsung marah. Beberapa rekan laki-laki menyerbunya dengan semburan, pukulan, dan tendangan. Mereka berteriak, "Sialan, Vivio. Anda kacau, mengacaukan seluruh toko. Aku akan menghajarmu sampai mati. Aku akan mencabut semua gigi anjing pang ini. Kalahkan dia." Beberapa rekan wanita juga tidak mau menunjukkan kelemahan mereka, dan mereka ingin mencakar wajahnya 2 kali. Salah satu dari mereka berteriak histeris, "Vivio, kau menghancurkan karirku. Aku akan bertarung denganmu." Vivio dibuat bingung oleh serangkaian pukulan dan tendangan, menutupi kepalanya dan berguling-guling di tanah sambil berteriak, "Ya Tuhan, tolong. Kenapa kamu memukulku? Apa yang aku lakukan padamu atau apakah aku membuatmu kesal?" Manajer toko turun, menarik kerahnya, dan memukul wajahnya. Menyebabkan hidungnya berdarah dari kedua lubang hidung, mengutuk, "Beraninya kau bertanya? Markas besar Prancis baru saja mengirim email. Hanya karena kau sembarangan menaikkan jatah, kantor pusat di seluruh grup memberitahu toko kami karena kurangnya etika profesional kami, menyentuh garis merah grup, tembak kami di tempat. Dan tokonya pun diharuskan segera tutup,
siap menunggu rombongan mengirimkan seseorang untuk menginventarisasi barang, rekonsiliasi akun setelah penarikan resmi toko. Setengah dari merek mewah dunia ada di tangan grup, dan sekarang kami telah diberitahu oleh seluruh kelompok bahwa tidak ada toko mewah yang akan mempekerjakan kami lagi. Kami semua telah dibunuh olehmu. Vivio benar-benar tercengang dan berkata, "Manajer toko, saya dianiaya. Saya tidak memintanya untuk mencocokkan begitu banyak untuk pesanan hari ini, dia sangat ingin mencocokkan dirinya sendiri." Manajer toko meninju wajahnya dengan keras lagi dan mengutuk, "Kau masih sangat tangguh. Kaulah yang memikirkan uang, tas itu tidak pernah melebihi 300 juta di toko kami. Jika Anda benar-benar memiliki akal sehat, mengapa Anda tidak menjelaskan kepada pelanggan dan mengatakan kepadanya bahwa dia hanya perlu mencocokkan 300 juta? Vivio membeku sesaat. Sesaat sebelum tergagap, aku pikir itu tepat untuk menghasilkan lebih banyak uang. Dan ini adalah keinginannya sendiri, aku tidak akan mengatakan apapun untuk melawan uang kan?" Dia ingat Porsche dan bertanya dengan gugup, "Ngomong-ngomong, manajer, kelompok memecat kami, bagaimana dengan komisi saya bulan ini? Prosedur pisahnya langsung ke saya, atau menunggu sampai bulan depan dan gaji bulan ini sama-sama?" Manajer toko tidak pernah bermimpi bahwa Vivio akan mengatakan kalimat seperti itu dari mulutnya. Ini segera membuatnya marah, menggertakkan giginya dan mengutuk, "Kamu benar-benar kacau. Menjadi uang, kami dipecat tanpa kompensasi sepeser pun." Dan kelompok itu berkata, "Kami menyebabkan kerusakan yang sangat serius pada merek tersebut. Kepada kelompok itu menyebabkan kerugian besar yang tak terukur, jadi mereka berhak menuntut kita. Kita bahkan mungkin harus membayar kembali kelompok itu." Vivio disambar petir, dan matanya menjadi hitam dan dia hampir pingsan. Berkat seorang rekan wanita yang datang dan memercikkan segelas air es langsung ke wajahnya, dia langsung bangun lagi. Pada saat ini, dia berteriak, "Bagaimana ini bisa terjadi? Jika komisi tidak diberikan kepada saya, bagaimana saya bisa mendapatkan mobil bulan depan? Saya baru saja menyetor 100 juta, jika saya tidak bisa mendapatkan mobil bulan depan, 100 juta saya akan sia-sia. Saya telah menabung begitu lama untuk menghemat 100 juta ini semua uang hasil jerih payah saya. Saat ini, masih memikirkan mobilnya." Manajer toko marah padanya, tidak lagi memiliki motivasi untuk terus memukulinya. Sebuah tangan melemparkannya kembali ke tanah, dengan dingin berkata, "Vivio, kamu benar-benar putus asa. Besok grup akan mengirim seseorang kepada kami untuk prosedur pemecatan. Mulai sekarang, toko tidak akan buka lagi, kamu kembali untuk memikirkan apa yang harus dilakukan di masa depan." Seorang rekan laki-laki berkata dengan marah, "Manajer toko, bagaimana Anda bisa membiarkan bajingan ini pergi dengan mudah?" Manajer toko menghela nafas dan menunjuk Vivio yang wajahnya berlumuran darah, dan bertanya kepada pria itu, "Dia sudah seperti ini, apa gunanya memukulinya sampai mati? Kalahkan dia sampai mati, kelompok itu sepertinya tidak akan menyerah pada hukuman kita. Kaki pertama kami keluar dari toko, kaki berikutnya di penjara." Kerumunan itu terdiam. Mereka benar-benar membenci Vivio, tetapi seperti yang dikatakan manajer toko, bahkan jika mereka memukulinya sampai mati sekarang, apa gunanya? Memikirkan hal ini, kerumunan itu seperti bola kempis, masing-masing menundukkan kepala dan wajah mereka penuh kesakitan. Manajer toko menghela nafas dan berkata, "Baiklah, ayo pulang kerja dulu, dan saya akan memberitahu semua orang untuk datang dan melakukan formalitas ketika orang-orang yang dikirim oleh kelompok itu tiba besok." Beberapa penjualan wanita meninggalkan air mata. Beberapa penjualan laki-laki meskipun beberapa sulit untuk dipuaskan, tetapi satu demi satu juga telah pergi.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.